Saluton. Ya, Saluton. ini Halo lagi ngebahas, Ton. ya, ya ini ada situasi yang tak terduga jadi telat. Ini lagi ngebahas pertanyaannya Ali ya. Baru mau bahas itu tadi. Baru mulai. Oh, oke, baru mulai ya. Oh, jadi ini juga ya, apa namanya, baru mulai. Oke, pertanyaan Ali itu sebenarnya tadi kalau Adam nangkep nggak Adam? Makanya coba nih, kalau Kang Ali mau contohnya tadi kalimat apa? Mau nerjemahin kalimat gimana? Kayaknya dia belum dapat ya tadi katanya ya. Iya. Apa namanya? Aku kan disuruh bikin kalimat rada bingung. Taunya bingung itu karena nonton ada baca kalimat gitu baru baru tahu. Oh ya mungkin yang gini ya apa la se- Nah, ini nih labiro. kayak nih Oh ya di itu. di bacaan sini ada kayak non vis sendube comprenas kial via capo. Nah, itu kan kial kata tanya tuh. Terus dia Hmm. tiba-tiba jadi di kalimat positif. Nah, terus nah ya itu pokoknya. Hmm? Saya nggak Atau nangkep yang sih Coba maksudnya coba Ali ya. coba kalimat fullnya gimana? Iya, ditulis aja coba. Karena setahu saya nggak ada yang tiba-tiba di Esperanto. oh Semuanya mungkin itu yang ada ini ya. polanya. Iya, Mungkin yang ini ada. misal non vi sendube comprenas kial via capo tiel pesas. Nah, itu kan ada kialnya. Itu kan Iya. eh, kan dia bukan bukan tanya kan maksudnya di situ. Sebentar aku tulisin aja ya. Iya, biar lebih jelas. Oh, atau mungkin yang ini mungkin ya saya Nah, tadi yang itu nangkepnya juga, yang itu juga labiro Viro itu Kius Taras ini Estas atau Mia Pramiko. Nah, itu oh kadang gitu ya. bingung pakai Kio apa Kio. Ya ya Nah, ya. aku bingungnya yang di situ. Ya itu mah harusnya pakai Q lah. Karena kalau Heeh. Q itu merujuk kepada ini benda. Kalau Q itu kan kepada siapa dan semacam apa gitu. Bukan semacam apa? Siapa, terus yang mana itu Q gitu. Penggunaan korelatifnya Q. Kalau Q Hmm. itu kan dia merujuk pada benda kan seperti apa namanya di buku kunci itu kan ada ya. Tabel itu kan ada pembagiannya kan di situ. Hmm. Ya. Iya, jadi ya kalau dengan yang ditulis sama Dea ini Laviro Kiu Staras Estas Mia Coramico. Mhm. Terus ada lagi yang ini. Kalau tadi kan orang ya, labiro. Kalau misalnya Hmm, benda, lalibro gitu. Lalibro hmm, itu ada kayaknya ada N-nya ya, tapi taruh di kion ya. iya. Lalibro Hmm. Kiun Mi Acetis Estas Malmute Costa. Nah, di sini kan Lalibro Kiu ya. Jadi di situ pakainya Kiu. Kenapa? Karena kan itu buku yang mana gitu maksudnya. Jadi sebenarnya Ah. itu bisa bisa digunakan untuk apa namanya tergantung pembicara maksudnya apa gitu kan. Kalau La Libro Kyun Mi Acetis, jadi buku yang mana yang saya beli. Jadi mungkin di dalam dia kan pergi ke toko buku nih kan banyak buku di situ kan. Jadi buku yang mana yang saya beli gitu. Maksudnya jadinya pakainya Kyun gitu. Ya, itu seperti yang Nah, Oh, yang itu yang udah ditulis ke Adam sama Kak Dea yang aku bingungin yang itu. ya, Terima ya, kasih ini sudah ada dua. iya, dibantu juga. Hmm. dua itu iya makanya tadi saya bilang tuh tergantung maksud pembicaranya apa gitu. Kalau La Ah. Libro Hyun Mi Acetis Estas Mamute Costa itu maksudnya merujuk kepada buku yang mana yang saya beli. Ini kan misalnya menunjukkan tapi La Libro Mhm. Hyun Mi Acetis itu lebih kepada itu nggak ada pilihan lain ya buku itu gitu buku yang itu gitu maksudnya. Hmm. Mungkin bisa bilang kayak ini
bukunya ada 100, terus ditanya buku mana yang dibeli, oh buku itu yang ini, dia buku yang ini yang saya beli itu murah gitu, mungkin yang buku yang lain mah mahal gitu, Mm-mm. makanya pakai Q gitu karena spesifik, oh si buku yang ini gitu, yang saya beli, yang saya pegang ini gitu, buku 99 buku yang lain mah tidak gitu. Kalau Kyo mungkin lebih ke apa ya, kategori. Jadi misalnya saya beli buku, bukan beli baju, bukan beli tas, tapi saya belinya buku gitu. Dan buku itu murah gitu. Mm-mm. Kalau beli buku, ya buku harganya murah. Kalau beli tas, mungkin tas mah mahal gitu. Hmm. Oh, sama mungkin ini bisa nggak sih Palembang estas la urbo kie mi naskijis. Kalau ini kan merujuk tempat ya, jadi pakainya kie. Iya, iya. Ah, gitu. Jadi sebenarnya di apa namanya di tabel itu sih udah di ini ya, udah dijelaskan gitu. So, jadi tergantung apa makna yang mau disampaikan apa. Karena kan memang kalau kita bahasa itu, saya juga ngelihat ya beberapa teman-teman Esperanto tuh kadang diskusi kalau mereka tuh kan karena di dalam bahasa mereka juga mungkin mereka dari macam-macam negara gitu ya. Terus kan ada satu kata dalam bahasa Esperanto yang ternyata tuh punya makna yang lebih dalam gitu ya di dalam bahasa mereka, atau jadi mereka juga suka ada diskusi yang seperti itu. Jadi kalau seperti yang tadi pertanyaannya Ali itu lebih kepada itu, seperti saya setuju yang disampaikan Adam gitu. Jadi menggunakan kiun itu karena memang yaitu merujuk kepada buku yang itu gitu. Maksudnya kan bukunya banyak nih, tapi kita beli yang mana gitu. Sama kan seperti misalnya kalau kita benda yang lain gitu juga bisa. Pokoknya kalau itu berupa pilihan-pilihan, kita bisa pakai kata Q, apa kata sambung Q itu gitu. Ya, terus tuh ya dia buat ya Palembang estas la urbo kie mi naskijis gitu. Ya. Nanti kalau menurut saya memang untuk bisa lebih apa ya, lebih peka gitu ya dalam artian penggunaan ini, memang kita harus sering baca juga gitu, baca dan banyak konteks kalimatnya apa gitu. Jadi kita akan jadi lebih terasah gitu. Oh, ya ini mau pakai Q atau Kyo atau Kie Kyo, gitu. iya, Atau Tiel atau yang atau lain-lain. ada Kyun, Kyon. Ya, jadi sebenarnya itu ini aja sih, dengan lebih sering membaca, lebih sering melihat konteks kalimat-kalimat dalam bahasa Esperanto itu lama-lama bisa ini. Mungkin ya buat Ali kan dalam artian masih dalam proses ini ya, memperdalam gitu ya. Jadi semoga sih itu jawaban yang bisa di ini dulu, apa namanya, yang bisa diterima dulu. Nanti selanjutnya kita kalau memang itu menjadi satu hal yang perlu diperdalam, kita bikin aja sesi eh, mungkin minggu depan kita bikin korelatif-korelatif mengenai apa gitu. Misalnya kita ngebahas korelatif penggunaan Q, Kyo, Kie gitu. Kalau itu memang menjadi apa namanya perhatian teman-teman semua gitu, nanti kita buatin sesi itu. Gitu Ali ya. Oke, koran dan Ya, kon. itu dulu ya. Oke. Karena ada lagi juga tadi pertanyaan dari siapa tuh tadi ya? Ada dari Dea ya, Dea ya. Kedua Dea dan Dea. Oh, ada ya, Ian juga. Dea dan Ali juga Ya, nih, karena Ali dan juga iya, aku penasaran tadi juga katanya. mau sempet tanya itu. Malah aku tulis duluan, tapi Kak Dea duluan ternyata yang nulis. Iya, sebenarnya kalau setahu saya ada gitu ya, ada. Cuman memang kan penggunaan fatis atau di Esperanto kita bilangnya fatika ya. Fatika Vorto itu
ya memang dalam percakapan informal ya, ya gitu. Kayak misalnya kan saya suka kadang gini, ah ayah boleh gitu, gitu kan pakai gitu atau oh gitu. Itu kan sebenarnya kalau dibilang kan Fatih itu kan ini ya, tidak punya makna tetapi untuk menyambung percakapan gitu kan, supaya obrolannya menjadi tetap berlanjut gitu. Bedanya nggak apa namanya, tidak punya makna di dalam ini ya. Kalau kalau korelatif kan tadi ada tuh, dia menyambung kalimat-kalimat, ada maknanya, ada artinya gitu maksudnya. Tapi kalau Fatih ini kan fatis maksudnya, fatis ini kan tidak ya, tidak punya makna, tapi ya dalam percakapan biar lebih cair lah gitu ngobrolnya. Ada mungkin masukan dari teman-teman yang lain? Itu sih yang saya pahami. Mungkin ya kalau ada yang mau menambahkan, kan saya suka tuh bikin apa, Hmm, kayak boneh gitu. Atau oh cu gitu kan misalnya. Oh cu apakah benar gitu misalnya kan. hmm. Oh, aku Iya, sering bilang di akhir suka bilang cune, kayak ya, kayak kan gitu kan. ya. Hmm. Oh cu vere gitu kan. Oh cu vere. Oh cu atau apa. Oh ya gitu-gitu kan. Ada cuman karena kita mungkin kalau saya pribadi sih jarang pakai karena ya belum ada apa sih ya pembicaraan yang tergantung ini kan tergantung yang terlibat di dalam obrolan itu kan. Nah, saya sih jarang ya paling itu doang sih boleh cu cune gitu kan. Vi manjas cune. Cuvi angkorau acetis tiun panon Hmm. Oh cune ya, gitu. kalau di bahasa Indonesia kan nada itu juga mempengaruhi ini ya, apa namanya, maksud ya. Misalnya kayak eh, ya iyalah, kan akan berbeda dengan ya, ya dong, misalnya atau apa nih misalnya Penekanan ya. apa kayak iya penekanan misalnya jangan gitu, eh, iya sih dengan iyalah gitu-gitu kan ada nadanya juga ya. Apakah di bahasa Esperanto itu juga ada nada-nada intonasi seperti itu? Ya kalau baku sih kalau dibilang bisa ada nggak ada ya maksudnya kayak tadi karena itu kan dia nggak punya aturan yang kalau setahu sepemahaman saya nggak punya aturan baku gitu. Jadi itu berkembang aja di dalam percakapan. Eh, Mungkin kalau penutur Esperantonya biasa misalnya menggunakan apa namanya nada gitu ya, maksudnya berbicara ada penekanan di kata-kata tertentu, ya mungkin di dalam ngobrol juga dia bisa menggunakan itu gitu. Tapi kalau di bahasa mereka, bahasa aslinya, misalnya bahasa ibu mereka misalnya nggak ada penggunaan yang demikian, mungkin ya dia datar-datar aja ngobrol ya seperti bahasa Esperanto pada umumnya aja gitu, nggak ada. Jadi menurut saya itu mungkin bukan bukan berarti nggak ada, cuman tidak formatnya nggak baku lah gitu. Kan kita kan juga sebenarnya bahasa Indonesia kan itu ini ya, kalau di kalau di apa namanya di aturan bahasa Indonesia kan nggak ada ya sebenarnya itu ya. Itu berkembang karena budaya kayak dong gitu kan itu berkembang karena kita di Jakarta. Tapi kalau kita bicara begitu dengan orang Indonesia misalnya di pulau lain gitu kan dia nggak, mungkin dia ada kayak orang di Papua, mungkin mereka punya juga gitu. Jadi eh, sangat tergantung kaitannya dengan kebiasaan dalam berkomunikasi terus itu tadi tuh budayanya gitu deh ya. Jadi sangat mungkin misalnya penutur Esperanto dari negara mana mereka biasa tuh pakai gitu. Mungkin dia kayak orang kayak Singapura gitu ya. Singapura kan bahasa Inggrisnya tuh Singlish itu kan sangat ini banget ya. Ada kayak gitu pengaruh-pengaruh gitu ya.
saya nggak bisa ngikutin ya, lupa lupa mereka kalau ngomong tuh kayak mana, tapi kan ada gitu ya. Contohnya gimana sih, kayak eh ada ya-nya, la-nya kayak gitu-gitu kan. Iyalah, lah gitu-gitu kan. Itu kan sebenarnya pengaruh dari eh, dalam bahasa Chinese Mandarin mungkin ada gitu ya. Gitu. Jadi itu sih, kalau ada yang mau kasih masukan boleh deh, biar juga jadi pengetahuan juga buat saya, siapa tahu saya juga nggak tahu. Itu sih ya, itu pendapat saya ya, dia ya. Kalau teman-teman misalnya menemukan ada apa namanya kasus-kasus lain, silahkan bisa disampaikan. Jadi kita sama-sama belajar di sini kan, nggak ada yang lebih tahu juga gitu. Mungkin dari siapa? Dari Ali sama ya pertanyaannya ya, Ya, ya itu dengan sih dia yang tadi ya. ditanyain Kak Dea. Kayak oh sih kan apa Aha, ya pokoknya sebangsanya gitu. mm. Tapi Soalnya kalau sepanjang aku pas belajar bahasa Korea itu ada di bahasa Korea gitu. Tapi ya emang emang berbeda dengan bahasa Indonesia. Cuman jadinya aku kepo juga di bahasa Esperanto ada apa enggak gitu. mm-mm. Iya. Ya, kalau saya bilang sih ada gitu, ada, cuman kan tergantung tadi ya, konteks pembicaraannya, terus ya tadi juga yang ngobrol juga orangnya gimana, mungkin memang senang gitu menggunakan apa namanya apa ya, kita bilangnya fatih tadi ya, fatis gitu ya, menggunakan kata-kata atau fatika kalau di Esperanto tuh. Oke. Cukup atau mau nanti kita akan coba cari ini deh, Hmm. cari Apa ya, kalau daftar-daftar. Ya gimana, Dam? kalau aku sih biasanya berusaha pakai itu sih, pakai ada verbo ya. Mm-mm. Verbo? Jadi ada verbo Oh, evortoi, adverbo itu keterangan ya. evortoi. Kata keterangan sih biasanya aku nyarinya gitu. Mm-mm. Itu kan Bisa kalau kasih contohnya, Dam, kalau bisa ini biar jadi jelas gitu. Kayak apa tuh jadi lebih misalnya? jelas kan. Kayak itu aku sih Heeh. tadi nuliskan. Kayak misalnya Hmm. sih gitu kan. Tergantung kayak kalian mau dipakainya buat apa gitu. Misalnya eh sebagai apa ya? Kayak pengakuan gitu. Biasanya kan Mm-mm. bisa ditanya, misalnya aku bilang gitu. Ah, eh Mia gastro doloras gitu. Oh, perut aku sakit gitu. Terus ditanya, oh kamu udah makan belum gitu. Chuvia manjis. Terus eh belum makan sih gitu kan. Kan pengakuan gitu kan. Bisa ditambahkan gitu. Misalnya, oh verdire mi ancora ne manjas gitu kan. Apa sebetulnya gitu. Oh, fakte bla 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 gitu. Mi ancora ne manjas. Jadi biasanya gue sih pakai ada verbo ya untuk menggantikan Ya, adverbo. ungkapan-ungkapan tersebut gitu. Ya, adverbo ya, kata keterangan dan Mm-mm. ini. Iya gitu. Fakte mi ancora ne manjas potio mi estas malsata gitu kan. Civivolas apa kune manji kunmi gitu. Misalnya kayak gitu. Sebenarnya kalau percakapan apa verbal gitu ya kan itu cair banget ya. Jadi sangat mungkin istilah ungkapan-ungkapan yang seperti seperti itu bisa bisa aja gitu, penggunaan adverbo seperti yang Adam ini ya, yang biasa dipakai Adam ya, compreneble gitu, helpumin mi petas ya, verdire mi ancora ne manjas ya gitu. Oke, gitu dulu kali ya dia. Kalau ada yang tambahan-tambahannya, eh, Jalu tadi kayaknya muncul, Jalu tiba-tiba tidak terlihat lagi. Jalu ada Hmm, ada masukan ya, atau komentar?
Kamu ada Eh, masukan atau komentar? saya mantau aja. Mantap aja. Oke, ini Iya. masih di kantor lagi? Enggak? Enggak, ini di kosan. Kan minggu. Oh, kirain. Enggak, kemarin kemarin juga kamu kan kerja kan waktu hari, hari Iya. apa tuh waktu? Oke, oke. Oh, Jadi lagi santai ya. iya. Nah, oke. Kita Iya. tadi udah yang pertanyaan dari Dea dan apa dan Ali. Nah, ini ada dari Rian dulu kali ya. Tapi Riannya nggak muncul ini ya. Rian Chuvicias kiam oni devas uzi la preposition ye. Nah, ini kira-kira ada yang mau kasih apa jawaban ini untuk pertanyaannya Rian? Sebentar ya, saya ngasih makan kucing saya dulu ya. Dia datang ribut banget ya. Lah, kirain ini lanjut. Ikutan diem. Aduh, kucing jantan saya ribut banget ya minta makan. Nah, jadi oke, kalau udah nggak ada itu tadi yang Y kira-kira ada yang mau kasih masukan nggak Y? Atau kasih mungkin tahu kan dengan teman-teman menyampaikan oh saya taunya Y begini. Nah, siapa tahu kita ada yang apa yang kurang pas gitu misalnya penjelasannya. Seingat saya itu Y plus jam nggak sih? Ya, aku Misalnya tahunya juga itu. itu saya Y bla sama bla bla plus jam. pada jam itu pada jam Hmm. 5 ialah Kioma ialah apa Dina Horoi pada jam 5 itu sih setahu saya. Ah, sebenarnya kalau Y itu kan sebenarnya dia kan preposisi yang digunakan kalau memang nggak ada preposisi lain yang tepat untuk digunakan. Misalnya kayak y via y via dispono. Itu pernah nggak teman-teman dengar gitu ya? Y via dispono. Sorry, ini ya salah. Y via dispono. Ini maksudnya gini, misalnya ada orang, misalnya ada kita mau bilang nih ke orang gitu ya, kapan aja kamu membutuhkan bantuan saya, mi estas y via dispono. Saya ada untuk membantu kamu, gitu kan? Jadi di situ dia menggunakan preposisi y via dispono itu karena nggak ada preposisi lain yang bisa dipakai untuk kalimat itu, gitu. Jadi kalau preposisi ya untuk jam itu kan memang digunakannya Y karena memang preposisi yang ada kan yang kita kemarin sempat belajar ya kalau di kelasnya waktu Ali ya itu kan ada daftar preposisi tuh ada berapa nah itu nggak ada yang tepat untuk jam gitu makanya menggunakan Y begitu juga untuk yang kalimat ini jadi kalau nanti Rian apa namanya eh, kita ada mudah-mudahan rekamannya bisa diambil ambil ini apa bisa di ini ya kita sharing ke Rian jadi Y itu biasanya digunakan untuk kalimat gitu ya yang tidak ada preposisi yang bisa dipakai. Jadi hanya pakai preposisi Y ini gitu. Jadi dia nggak terbatas hanya jam gitu ya, tapi bisa untuk kalimat-kalimat apa saja. Yang penting itu preposisi yang udah kita tahu tuh nggak ada yang bisa dipakai di situ gitu. Ya, ada lagi mungkin yang mau sampaikan tentang itu preposisi itu. Ini waktunya cepat berlalu nih.
Apa teman-teman cukup lah ya, karena Rian juga nggak ada. Yang bertanya malah tidak ini nih, tidak datang. Nah, kalau gitu kita terakhir ya, yang terakhir ini waktunya udah mepet bener. Nah, kalau tadi kan saya sebenarnya cuma mau sharing aja ya. Tapi kira-kira ada yang tahu nggak apa bedanya Lerta dan Sperta? Menurut yang dipahami aja. Lerta, Kai, Sperta. Ayo, Kalau siapa yang mau lerta, bangun? asal aja ini, lerta tuh artinya pintar kan ya. Sperta Mm-mm. Pintar. iya benar ya. Oke. Eh, Kalau Sperta mungkin berpengalaman, jadi mungkin kalau Lerta pintarnya itu bawaan, kalau Sperta pintarnya berdasarkan pengalaman. Nggak tahu. Gitu ya. Ya, begitu. Ya. Ada yang lain mungkin yang mau kasih. Jadi kalau Sperta Hmm. itu menurut Dea itu yang berdasarkan pengalaman ya. Iya, karena Sperto pengalaman kan. Gitu ya. Aha, oke. Ya. Kalau Lerta itu berarti ada kucing ini nih lagi nih. Udah nyari jodoh tuh. Duh, berisik. Jadi mm, 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 mm. Ada yang lain mungkin? Apa cukup? Kok kayak ininya ini ya? Kayak nggak ada suara ya? Kalau memang teman-teman nggak ada, eh, jadi saya cuma mau sharing aja ini video dari Signoro Paul, Sergio, eh, Paul Sergio kalau nggak salah namanya ya. Kok lupa namanya. Nah, ini. Bentar ya. Itu bisa nggak sih di-sharing? Bisa ya? Bentar ya. Saya share dulu. Semoga bisa. Oke. Iya. Kita dengerin dulu penjelasan dari dia ya. Oke. Ada ya teman-teman ya. Saluton, carege amicoi. Mi lastatempe rimarcas che iui samideanoi trovas iom malfacile distingi inter du tre usatai, tre ofte esperantai adjectivoi, vortoi. Ili estas la vortoi lerta kai sperta. Do mi decidis mete provoki vin pri ĉi tiu diferenco. Ĉu vi bone distingas la diferencon inter lerta kaj sperta? Do ni vidu. Ambaŭ temas pri kapabloj. Lerta estas homo kiu kapablas fari ion facile, rapide, competente, per siaj facilaj movoj, per siaj talento, natura talento por fari tion. Do lerta estas simple la kapablo fari ion tre facile, rapide kaj competente. Compreneble oni povas trejniĝi pri tio kaj fariĝi lerta en iu sporto, ekzemplo, aŭ en alia agado. Exemple, oni parolas pri lerta futbalisto, kiu faras sian movon tre facile, tre competente dum la ludado de futbalo. Ankaŭ estas interesa esprimo pri lerta metiisto, do metiisto kiu tre delikate kaj rapide kaj bele faras artaĵojn per siaj manoj. Do lerta estas tiu kapablo. Kompreneble, se oni trejnas sin, oni fariĝas ankaŭ lerta. Sed povas esti natura kapablo. Kaj sperta, ankaŭ sperta aludas al kapablo. Tamen sperta estas kapablo akirita dum longa praktikado. Oni ne havas ĝin dekomence, eĉ ne nature.
Bom exemplo essas lavor la esprimo sperta curatsisto. La curatsisto que o practicas medicinon 3 orge do multa jaroj fariĝas sperta pro tio ke li vidis multajn kazojn, li vidis multajn situaciojn kiuj instruis al li en la praktiko kiamaniere zorgi pri siaj pacientoj. Essas interessa proverbo de Zamenhof, sperta passero ne bezonas averton. Do la birdo kiu jam trapasis plurfoje iun danĝeron, li jam scias ke tio estas danĝera kaj ne bezonas novan averton. Do sperto akirita pro travivado. Do kiel vi vidas, la diferenco estas ke lerta aludas simple al kapablo. Plej ofte ĝi estas natura kapablo, kiun oni plibonigas per trejnado, sed pli ofte natura kapablo. Kaj sperta estas kapablo akirita per praktikado. Do estas facile trovi tiun diferencon. Kaj tiuj du vortoj estas tre utilaj en nia lingvo. Estas interese uzi ilin ĝuste kaj akurate. Ĉu ne? Koran dankon, mi esperas ke ĉi tiu helpas vin uzi nian lingvon pli rafinite, pli bone, ĉu ne? Dankon pro via ĉeesto en nia kanalo. Ĝis la proksima. Oke, ya itu ya. Jadi bedanya antara sperta dengan itu ya. Bentar. Oke. Ya, jadi bedanya antara sperta sama lerta, teman-teman udah tahu tadi ya. Jadi lerta itu natura capablo, misalnya memang udah punya talenta gitu ya. Seperti pemain sepak bola itu kan biasanya mereka emang udah dari kecil udah punya talenta itu gitu, tinggal diasah aja. Sedangkan kalau yang sperta tadi didapat dari travivado atau dari pendidikan, dari pelatihan gitu. Jadi sebenarnya itu nggak ada dalam dirinya, tapi itu diasah gitu dengan belajar gitu. Jadi kalau teman-teman mau bilang sperta sama lerta, lihat dulu itu apakah capablo-nya itu natura capablo, atau itu didapat karena pendidikan atau pelatihan gitu. Do, mi esperas que tiu helpas vin por compreni la diferencon. Itu sih. Jadi terima kasih teman-teman sudah hadir malam hari ini. Mang Ucup terima kasih, Jalu, Adam, Ali, dan Dea. Ada pertanyaan atau komentar terakhir? Oh ya, kita foto dulu ya. Foto ini adalah pertemuan di bulan Juni ya, Juni akhir ini. Oke, Mang Ucup kalau mau ini enggak ya? Biasanya dia kalau bagian foto nggak ketinggalan nih. Tapi kalau oke, Refoye. Oke, terima kasih Koran Dangkon, Alfi Ciuy. Oh, saya nggak siap. Oke, Jis Revido. Koran dan Jis Revido. Jis Revido. Yes. Cheese.